Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya untuk menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Dan salah satu program yang tengah didorong pemerintah ialah dengan menciptakan 3 juta lapangan kerja baru sepanjang tahun ini. Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya untuk menurunkan angka pengangguran di Indonesia, di mana salah satu program yang tengah didorong pemerintah untuk mencapai target penurunan angka pengangguran ialah dengan menciptakan 3 juta lapangan kerja baru sepanjang tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada akhir 2022 dapat menurun menjadi 7,92 juta orang atau sekitar 5,5%. Oleh karena itu, guna menurunkan angka pengangguran tersebut, pihak Kemnaker memiliki program yang telah berjalan, yakni program Tenaga Kerja Mandiri dan Talent Hub yang diklaim mampu meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja milenial. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, mencapai 8,4 juta orang atau turun dari 8,75 juta orang di Februari 2021. Adapun dengan penurunan jumlah tersebut, tingkat pengangguran terbuka nasional juga terkoreksi dari 6,26% menjadi 5,83% pada Februari tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah berharap dunia usaha dan industri dapat bekerja sama untuk mengurangi angka pengangguran yang telah ditargetkan menjadi 7,92 juta orang pada tahun ini. Berbagai sumber, Aidex Channel. Dan pemirsa, bertambahnya angka pengangguran di sebuah negara dapat berakibat buruk bagi perkembangan ekonomi dan negara secara keseluruhan jika terus dibiarkan. Oleh karena itu, banyaknya pengangguran di suatu negara tidak jarang justru menjadi masalah yang serius. Dan pada dasarnya tidak ada negara yang menginginkan warganya menjadi pengangguran. Namun sayangnya di beberapa negara, melonjaknya angka pengangguran terjadi tanpa bisa dihindari. Ya, namun demikian pemirsa, pemerintah tentu terus berupaya untuk menekan jumlah pengangguran dengan berbagai cara meskipun tidak bisa dilakukan secara instan. Dan tentunya dibutuhkan waktu dan juga usaha yang konsisten untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti diketahui pemirsa, pandemi COVID-19 sangat terasa dampaknya dalam berbagai bidang kehidupan dan sektor ekonomi menjadi salah satu yang paling terpukul, di mana jutaan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, dengan kondisi semacam ini, mencari pekerjaan baru tentunya bukan hal yang mudah, bahkan mungkin sangat sulit bagi sebagian orang. Dan dampaknya sudah pasti pengangguran akan bertambah banyak. Selain kondisi tersebut, tentunya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di suatu negara. Di antaranya ialah lapangan kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang membludak. Kemudian juga pemirsa, meningkatnya teknologi yang digunakan suatu perusahaan sehingga sumber daya manusia yang dibutuhkan ini juga semakin mengalami pengurangan dan maraknya persaingan tingkat global pemirsa, di mana tingkat pendidikan yang kurang untuk jenis pekerjaan tertentu yang dibutuhkan serta kualitas sumber daya manusia yang bisa dikatakan juga masih sangat rendah. Sementara itu pemirsa, di Indonesia, Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat pengangguran terbuka di tanah air pada periode Agustus tercatat 5,86% atau sebanyak 8,41 juta orang, di mana angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2021 yang mencapai 6,49% atau 9,1 juta orang. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan bahwa penurunan angka pengangguran tersebut sejalan dengan makin membaiknya pemulihan ekonomi di dalam negeri. Dan di samping itu, penurunan pengangguran terjadi pada penduduk laki-laki dan juga perempuan yang jika dilihat secara wilayahnya pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 5,9% atau lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 5,75%. Bahkan jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sekitar 7,74% atau jauh lebih tinggi dari TPT di daerah pedesaan yang mencapai pemirsa sekitar 3,43%. Lantas kira-kira apa saja jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya? Dan kami tampilkan informasinya dalam data grafis berikut ini. Ini pemirsa adalah jenis-jenis pengangguran
Dan dapat Anda saksikan ya, di mana ada teknologi, unemployment, kemudian pemirsa juga ada terkait dengan jenis-jenis lainnya, struktural, dan juga ada siklikal begitu ya. Kurangnya ada sekitar 4 lah jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ya, itu dia pemirsa terkait dengan jenis-jenis pengangguran begitu ya, berdasarkan dari jenis-jenisnya. Dan kita tahu juga ini berlangsung di Indonesia dan global juga karena sejumlah perusahaan global juga mengalami pemutusan hubungan kerja dan ini juga yang membuat angka pengangguran terus mengalami peningkatan. Angka pengangguran yang tidak yang cukup signifikan, yang tidak terlalu banyak tentu bukan merupakan masalah besar dan bisa dengan mudah diatasi. Namun jika angka pengangguran meningkat dengan drastis, tentu saja dapat memberi dampak negatif pada suatu negara. Di antaranya ialah berkurangnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan berkurangnya pendapatan per kapita sebuah negara. Kemudian tingkat keterampilan tenaga kerja akan semakin berkurang seiring dengan lamanya waktu menganggur seseorang, diikuti oleh menurunnya aktivitas perekonomian dikarenakan jumlah pengangguran yang meningkat sehingga membuat daya beli masyarakat ini menjadi berkurang. Dan yang paling mengkhawatirkan ialah meningkatnya angka kriminalitas jika dibiarkan terlalu lama. Bagaimanapun pemirsa, seorang akan berusaha untuk mendapatkan uang akibat memiliki tanggungan untuk membiayai keluarga mungkin ataupun kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini bisa menyebabkan seorang berpikir irasional dan akhirnya melakukan segala cara termasuk tindak kriminal untuk mendapatkan uang atau apa yang diinginkan demi memenuhi kebutuhan pokoknya. Lalu pemirsa, apakah pemerintah bisa menekan jumlah pengangguran? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan dan tentu saja harusnya bisa benar-benar diusahakan dengan sempurna. Nah, salah satu caranya adalah pemirsa dengan memberlakukan 2 kebijakan, yakni kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Pertama, ialah kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan juga pengeluaran pemerintah yang didapat dari pajak. Nah, dengan memberlakukan kebijakan ini, maka pemerintah bermaksud untuk mengontrol kondisi ekonomi menuju keadaan yang diinginkan. Nah, selain itu, jika memberlakukan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi pendapatan nasional dan tinggi maupun rendahnya investasi negara, kemudian distribusi penghasilan nasional dan juga kesempatan kerja. Berikutnya ialah kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah dengan cara mengatur ketersediaan uang di suatu negara. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya agar rakyat bisa lebih sejahtera, menahan inflasi, serta mencapai rakyat yang dapat bekerja penuh. Nah, dengan diberlakukannya sejumlah kebijakan tersebut, contohnya adalah kebijakan moneter dengan benar, sebuah negara bisa mendapat berbagai impact positif. Salah satunya ialah harga barang yang lebih stabil, pemerataan pembangunan, dan juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain dengan memberlakukan kebijakan fiskal dan juga moneter pemirsa, pemerintah juga dapat melakukan cara lain untuk mencegah maupun mengurangi angka pengangguran tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak terlebih dahulu informasi grafis berikut ini. Ini adalah beberapa kebijakan untuk menekan pemirsa ya angka pengangguran, yaitu memperbanyak proyek magang bagi calon tenaga kerja, kemudian mungkin bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, juga meningkatkan sektor informal, kemudian juga ada program transformasi tampaknya ya. Maksud kami adalah transmigrasi dan juga peningkatan dari investasi. Ya, sebelumnya beberapa bulan terakhir ini angka pengangguran sempat bertambah akibat maraknya pemutusan hubungan kerja yang menerpa perusahaan rintisan ataupun startup baik di Indonesia maupun juga global pemirsa dan menjadi perhatian banyak pihak di seluruh dunia. Melihat fenomena ini, sejumlah pengamat menilai terdapat beberapa faktor yang memang menyebabkan startup melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, faktor pertama pemirsa adalah dari sisi eksternal seperti kenaikan suku bunga, inflasi, kemudian juga perang. Faktor kedua ialah ekspektasi yang tinggi dari investor. Setelah melihat siklus bisnis yang terjadi dengan sangat cepat bagi perusahaan, khususnya sektor teknologi yang saat momentum pandemi COVID-19 ini berlangsung.
Nah, di sisi lain pemirsa, para pengamat justru membantah kalau besarnya gaji talenta digital startup sebagai biang kerok terjadinya badai PHK. Hal ini dikarenakan SDM bukan menjadi pengeluaran terbesar perusahaan startup. Bahkan besarnya gaji yang diberikan tersebut merupakan sebuah tren untuk mendapat talenta terbaik di beberapa tahun lalu dan tahun ini sudah semakin menurun. Adapun yang menjadi faktor ketiga terjadinya badai PHK ialah banyak perusahaan yang melakukan bakar uang sebagai strategi untuk mendapatkan pasar yang besar begitu ya melalui promo dan sebagainya. Oleh karena itu, tahun 2023 tentunya akan ada perubahan bentuk startup setelah badai PHK yang terjadi. Dengan kata lain, PHK telah mengajarkan perusahaan untuk kembali pada fokus bisnis dengan mengutamakan mengejar profit daripada mengejar pasar yang luas ataupun market share. Nah, semoga ini bisa menjadi referensi untuk kita semua, pemirsa, bagaimana menghadapi peluang-peluang gelombang PHK yang mungkin masih akan terjadi di tengah ketidakpastian. Karena membentengi negara dari segala dampak positif mungkin bisa kita lakukan, tetapi kalau misalnya sentimennya lebih banyak dari luar, maka kita harus bersiap dengan segala kemungkinan yang ada, tapi tidak panik ya. Persiapan yang matang itu yang terpenting.